Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan mengenai lingkungan ya, pengelolaan lingkungan. Mudah-mudahan kita bisa karena kemarin kita udah bicara tentang pengantar lingkungan, sekarang kita mulai lebih detail lagi mengenai apa itu yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Jadi yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan ini direkam ya, stop. Direkam belum? Coba share. Recognizing. Oke. Oh ya, oke. Jadi pencemaran lingkungan, kita tahu bahwa kalau kita membangun sesuatu pasti ada efek kepada lingkungan. Jadi bentuknya macam-macam, itu ada bisa kepada pencemaran lingkungan. Apa yang disebut pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan itu adalah kita bicara lingkungan dulu. Apa yang disebut dengan lingkungan? Kita harus tahu definisinya. Jadi lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi penciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Jadi lingkungan ini terdiri abiotik dan biotik, baik itu adalah yang bernyawa dan juga yang tidak bernyawa. Nah, ini merupakan konsep dari lingkungan. Bagaimana dengan konsep pencemaran? Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, komponen lain di dalam tanah atau air, udara, sehingga pencemaran juga bisa berarti perubahan tatanan. Jadi kalau kita masukkan beberapa komponen di luar dari ekosistem, itu akan terjadi perubahan komposisi, baik itu tanah, air, udara, dan kegiatan manusia dalam proses alam, sehingga mengakibatkan kualitas air menurun, kualitas udara juga menurun, kualitas udara tanah juga menurun. Tetapi pencemaran ini terjadi di luar dari batas yang seharusnya, karena mau tidak mau dilakukan pembangunan ini pasti ada efek kepada pencemaran lingkungan. Cuman ada yang masih bisa pencemaran itu bisa menyesuaikan diri, si alam bisa menyesuaikan diri, adjustment. Tapi ada juga yang tidak bisa. Ini enggak. Sehingga apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah pencemaran lingkungan timbul akibat adanya sumber-sumber pencemaran baik yang bersifat alami ataupun kegiatan manusia. Beberapa jenis kegiatan pencemaran itu bisa pencemaran tanah bisa nggak subur, tanah bisa juga kering, tidak bisa ditanami apa-apa, gitu, tidak punya tidak berkualitas. Kedua adalah pencemaran udara. Udara juga akan, kita hidup di udara yang tercemar juga tidak sulit untuk bernafas, kemudian membawa penyakit. Nah, ini menjadi sebuah pencemaran udara. Ketiga adalah pencemaran air. Begitu juga air yang ada di sungai, di sumur kita, itu tidak bisa diminum karena akan berakibat kepada kesehatan kita sebagai manusia. Untuk itu, nah ini kita mulai bahas satu-satu mengenai pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah adalah merupakan keadaan di mana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk
ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Jadi terjadi perubahan. Sumber utama dari adanya pencemaran ini adalah karena ada kebocoran, misalnya kebocoran limbah kimia dari pabrik tertentu, bahan kimia, organik dan lain-lain. Ini akan menjadi pencemaran tanah. Salah satunya juga bisa juga karena penggunaan pupuk yang berlebihan, penggunaan pestisida itu juga akan bisa menjadi salah satu efek dari pencemaran tanah. Jadi ini adalah merupakan bioproses pencemaran tanah, misalnya menggunakan pestisida, di dalamnya ada air tanah, dan ada industri juga mengalir ke sungai, juga meresap, ada rumah juga bisa memberikan pencemaran juga, sehingga air tanah bisa terjadi pencemaran. Penyebab pencemaran tanah itu bisa diakibatkan ada beberapa hal. Contoh adalah limbah padat, limbah cair, kemudian juga limbah anorganik. Itu anorganik itu mikroba kayak gitu, jamur dan sebagainya. Atau contoh limbah lain anorganik kayak kalau mikroorganisme kan ini apa, jamur ya. Kalau ini anorganik tuh bukan anorganik kayak plastik, kaleng, botol minuman. Kalau organik justru adalah kayak misalnya tinja, mases, kemudian sampah. Nah, kalau dari limbah industri itu kayak hasil dari pabrik sabun, pasar dan lain-lain. Ini adalah limbah industri, dan juga limbah pertanian, misalnya dari pencemaran pestisida itu juga menjadi salah satu faktor dari limbah pertanian. Oke, terus kemudian dampak pencemaran tanah juga berakibat kepada kesehatan, ya. Zat kimia ini bisa masuk ke dalam tubuh kita atau tubuh spesies lain. Kemudian dampak pada ekosistem, akan terjadi perubahan dari ekosistem, misalnya beberapa yang harusnya, kalau misalnya punahnya ular, sehingga akan muncul berkembangnya tikus-tikus, misalnya tikus-tikus akhirnya menanam padi, ya. Padi kemudian akan mempengaruhi dari konsumsi dari manusia. Nah, seterusnya ini merupakan ekosistem. Dampak pada pertanian itu, pencemaran pada pertanian akan dapat terlihat jelas terutama pada perubahan metabolisme tanaman, terlihat langsung padanya penurunan hasil pertanian itu sendiri yang tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam pencemaran ini adalah membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena dengan ini membuat tanah menjadi lebih aman. Kemudian ada tidak mudah tercemar. Dapat diupayakan melalui penanganan daur ulang sampah, plastik, kaca, karet, logam, produk baru dan sebagainya. Ini menjadi perhatian kita semua, ya. Karena beberapa daerah, ini termasuk Cirebon, ini sangat khawatir mengenai sampah. Nah, sampah ini harus dikendalikan. Kemudian untuk para ibu rumah tangga juga sebaiknya tidak membuang deterjen sembarangan. Nah, untuk jenis limbah cair padat, pengolahan dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Untuk misalnya di pabrik-pabrik juga harus dilakukan pengolahan. Untuk pertanian digunakan pupuk juga, pestisidanya dikurangi supaya tidak sekarang udah dikenal dengan ada misalnya padi sehat atau padi organik. Itu adalah padi yang tidak menggunakan pestisida yang berlebihan. Keenam adalah upaya menggunakan insektisida atau pestisida nabati yang ramah lingkungan, menggantikan pestisida yang organik yang menjadi alternatif dari pencegahan penanggulangan pencemaran tersebut. Kemudian pencemaran udara ini bisa terjadi karena polusi, misalnya kendaraan yang terus-menerus menghasilkan asap. Kalau kita lihat tuh zaman dulu, kalau kita di Bogor bisa melihat dari atas, ya, bisa kelihatan bahwa Jakarta itu di atasnya itu pekat, jadi ada awan pekat sekali, jadi kelihatan banget bahwa si kendaraan itu
menghasilkan asap yang sangat mengganggu, sehingga menghasilkan suatu efek lubang hitam ozon ya, sehingga terjadi bisa juga itu menghasilkan panas bumi mulai, karena si ozon itu berpengaruh jadi bolong nanti akan si matahari bisa masuk ke bumi itu dengan kondisi yang sangat panas, sehingga terjadi pemanasan global ya. Kemudian secara alami udara di atmosfer itu gas nitrogen 78, gas oksigen 20, gas argon 1%, CO2 dan uap air 1%. Dengan dengan ini kan bioproses pencemaran udara seperti biasa kan, ini di laut kita terpanaskan, kemudian menguap, terjadi kondensasi, kemudian akan menjadi awan, terjadi ada NO dan SO2, jadi menghasilkan air H2O, kemudian hujan di gunung ataupun di tempat ini ya, bisa jadi danau, kemudian bisa mengalirkan lagi ke sungai. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari konsep ini, air kalau bisa dihambat, jangan sampai cepat turun langsung ke sungai, sehingga kalau ini terjadi pencemaran udara, ini bisa terjadi penurunan dari terganggunya ekosistem dari ini terjadi dari proses berputarnya alur dari air ini, dari mulai air laut kemudian dipanaskan jadi hujan nanti balik lagi jadi air sungai. Nah, penyebab pencemaran udara ini asap cerobong, di antaranya adalah asap cerobong pabrik, kendaraan bermotor, asap rokok, pembakaran hutan menggaskan CO2, kemudian asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi, kemudian bahan radioaktif, kemudian bahan AC itu CFC, fluorokarbon, AC ya, mobil, kemudian pembakaran batu bara. Nah, ini harus coba dikurangi atau dicari alternatif lain. Dampak dari pencemaran ini menurunkan kualitas udara untuk pernapasan semua organisme. Kemudian asap kebakaran hutan menyebabkan gangguannya iritasi dan infeksi saluran pernapasan. Kemudian menyebabkan terjadinya keracunan akibat pengikatan CO2 dari hasil pencemaran udara, menyebabkan kebocoran dan lapisan ozon, meningkatkan potensi penyakit kanker kulit, mata, dan katarak, dan juga menyebabkan hujan asam karena oksida belerang, oksida nitrogen hasil pembakaran batu bara yang ada di udara, dan reaksi pada uap air untuk bentuk awan asam atau asam sulfat atau asam nitrat. Dan pencegahan pada pencemaran udara juga perlu dilakukan dengan membuat jalur hijau. Jadi kita kota-kota yang ini kita buatkan pohon-pohon yang tinggi-tinggi untuk menyerap CO2, mengurangi penggunaan minyak bumi dengan pembangkit listrik, atau sekarang kita mengenal dengan mobil-mobil listrik, motor listrik. Nah, ini menjadi salah satu solusi. Pencapaian berikutnya itu memanfaatkan energi alternatif seperti ramah lingkungan, seperti biogas, energi surya, dan lain-lain. Kalau di Jakarta sudah ada yang sebenarnya harusnya di Indonesia ya sudah ada, bahwa mobil kendaraan itu setiap tahun harus dilakukan uji emisi sampai sejauh mana emisi yang kita keluarkan dari kendaraan kita. Kalau bisa terjadi emisi yang terlalu berlebihan dari batas ambang, batas kualitas yang dihasilkan, itu perlu ada perbaikan di bengkel. Nah, pencegahan 4, melakukan pengawasan lebih kepada wilayah hutan rawan yang terbakar. Ini juga bisa dilakukan. Kemudian pencegahan 4, melarang membakar hutan saat melakukan land clearing atau lahan pertanian. Jadi pada saat penebangan itu jangan dibakar.
Nah, ini kebiasaan di wilayah kita, Ciawi Majakuning, kalau kita habis sampah itu dikumpulkan, itu langsung dibakar. Itu sebenarnya mengurangi atau bukan mengurangi, menambah pencemaran lingkungan. Nah, pencegahan keenam adalah tidak melakukan percobaan nuklir secara masif atau mengurangi pencemaran radioaktif. Nah, ya. Kemudian pencemaran air. Nah, pencemaran air ini kita sudah lihat di setiap pabrik itu pasti mendekat dengan air supaya nanti biasanya hasil industrinya dialirkan atau dibuang melalui air sungai tersebut. Tetapi menurut nomor Cap 03 Menkhl 2/1991 yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain di dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia, oleh proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi ya harusnya bisa untuk mandi udah nggak bisa, buat bahan untuk minum nggak bisa. Ini perlu kita perbaiki atau kita benahi. Contoh ini beberapa sungai ini, setiap pabrik menghasilkan ini perlu di waktu dulu saya memang bergerak di bidang lingkungan itu di waktu dulu saya Sukopindo, ada yang dimaksud dengan pemantauan air sungai itu dipantau, ini kategorinya hitam atau merah dan sebagainya. Ini kemudian terus kemudian pencemaran berikutnya, pencemaran pertanian. Penyebab pencemaran air karena pertanian juga ada, karena pestisida, kimia dan sebagainya. Pencemaran dari peternakan, perikanan itu ke bio ya. Kemudian pencemaran air dari industri, ini menjadi fokus kita dalam pencemaran. Kemudian 4, pencemaran aktivitas perkotaan kayak cucian ya. Populasi semakin meningkat akan mengakibatkan pencemaran. Kemudian kematian dari biota air juga dampaknya kematian biota air, kemudian dampaknya kerusakan rantai makanan, wabah penyakit, timbulnya endapan kolit dan bahan terlarut. Banyak lagi yang harus dilakukan untuk dalam pencegahan air ini, kurangi penggunaan deterjen, konsumsi obat-obatan kimia, tidak menggunakan sungai untuk mencuci mobil, truk dan sebagainya, membuang sampah rumah tangga itu di sungai atau di danau, sadar kelangsungan kesediaan air, dan kemudian menanggulangi kerusakan lahan bekas pembuangan limbah B3. B3 itu berbahaya, beracun. B3 itu berbahaya, beracun, dan satu lagi B-nya saya lupa. Nah, ini merupakan satu concern kita dalam lingkungan adalah mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Nah, nanti forum diskusi ya, nanti kapan-kapan kita bahas. Dan kesimpulannya adalah pencemaran lingkungan terjadi karena ulah manusia yang dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Pencemaran lingkungan dibagi 3 bagian, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Dampak pencemaran ini akan merusak baik kehidupan manusia, terutama pada tingkat kekebalan tubuh dan lain sebagainya, yang menghasilkan efek yang negatif. Nah, ini menjadi concern kita. Untuk materi kali ini kita mau bawakan 2 materi. Jadi kebetulan sebentar lagi mau klop, mau turun atau mau habis itunya atau zoomnya. Nanti kita lanjut lagi ke materi kedua ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirimkan alamat untuk zoom yang ke materi kedua ya. Terima kasih. Nanti saya tutup, saya kirim lagi ya ke WA, pantau WA-nya ya. Baik, Pak.